Zaman sekarang kan semuanya serba digital ya, termasuk dunia pendidikan. Teknologi itu udah bukan lagi cuma alat bantu, tapi udah jadi bagian inti dari cara sekolah dikelola. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya menjalankan sekolah di zaman yang serba online ini? Ini pertanyaan besar loh buat para orang tua, guru, apalagi pengelola sekolah. Gimana caranya menyeimbangkan kualitas pendidikan dengan urusan administrasi yang makin ribet? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, di Indonesia sebenarnya ada sebuah inisiatif yang luar biasa besar. Ini adalah langkah maju yang sangat signifikan buat institusi pendidikan di seluruh negeri kita. Coba deh kita bayangin, ngurusin pembayaran SPP, ngelola data ribuan siswa, belum lagi harus mastiin orang tua selalu dapat info terbaru. Beban administrasi ini tuh makin hari makin berat, dan jelas butuh solusi yang lebih cerdas. Disinilah jaringan IDN masuk sebagai solusi. Penting buat dicatat, ini bukan sekedar aplikasi biasa ya, tapi sebuah platform terpadu yang menyatukan semua pihak penting, sekolah, guru, orang tua, dan tentunya para siswa. Biar kebayang seberapa besar skalanya, lihat aja angka ini, 25.000 lembaga pendidikan udah bergabung. Ini nunjukin adopsi yang luas banget, mulai dari SD, madrasah, sampai universitas. Jadi ini bukan lagi proyek rintisan, tapi udah jadi sebuah gerakan. Dan dampaknya? Langsung ke generasi penerus kita. Lebih dari 1,5 juta siswa-siswi sekarang jadi bagian dari ekosistem ini. Coba bayangkan, efisiensi yang bisa didapat kalau semua data terpusat dan saling terhubung kayak gini. Ini adalah sistem yang bikin semua pihak, sekolah, guru, orang tua, dan siswa bisa terhubung dalam satu dashboard yang gampang banget dipakai. Nah, buat admin sekolah, ini benar-benar sebuah game changer. Sinkronisasi data PPDB sudah mengikuti standar EMIS maupun Dapodik. Ditambah lagi, bisa pantau keuangan sekolah secara real time. Artinya, pekerjaan manual berkurang drastis, jadi staf bisa lebih fokus ke kualitas pendidikannya. Kita ambil satu contoh fitur ya, presensi digital. Jadi begitu anak kita sampai di sekolah dan absen, datanya itu langsung tercatat dan saat itu juga muncul notifikasinya di aplikasi kita sebagai orang tua. Kita bisa pantau kehadiran anak setiap saat, lihat jadwal ujian di kalender akademik, bayar SPP dari mana aja, bahkan bisa dapat info beasiswa. Semua informasi penting sekolah sekarang benar-benar ada di genggaman tangan. Sekarang kita bahas salah satu fitur yang paling inovatif, kantin digital. Saku Pelajar telah berstandar lisensi dari Kemenkop, artinya sistem yang digunakan telah mengikuti regulasi, tata kelola, dan prinsip operasional yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini bukan cuma soal bayar jajan tanpa uang tunai ya, lebih dari itu, ini adalah alat canggih buat orang tua. Kita bisa atur batas jajan harian anak dan sekaligus ngajarin mereka soal literasi keuangan sejak dini. Jaringan Aidin ini benar-benar memprioritaskan keamanan. Platformnya dibangun dengan sistem keamanan digital berlapis dan yang lebih penting lagi, sudah punya lisensi resmi dan sertifikasi standar internasional. Dan ini bukan cuma janji manis loh. Keamanannya itu ada di fitur-fitur yang bisa kita rasakan langsung. Kita atur sendiri PIN kita. Kalau aplikasi nggak aktif 1 menit langsung keluar otomatis. Dan kalau ada yang coba-coba salah masukin PIN, akunnya langsung ditangguhkan. Praktis dan yang pasti aman. Kredibilitasnya juga nggak main-main. Platform ini udah dapat stempel resmi dari Bank Indonesia, punya sertifikasi keamanan informasi kelas dunia ISO 27001, dan juga didukung oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah jaminan kualitas dan keamanan yang kuat banget. Teknologi ini bukan cuma soal aplikasi atau fitur canggih, tapi tentang membangun sinergi sebuah hubungan kerjasama yang kuat antara sekolah, siswa, dan orang tua yang dipermudah lewat komunikasi yang transparan. Jadi visi akhirnya itu mulia banget, menciptakan sebuah ekosistem pendidikan di mana setiap proses, dari administrasi, pembayaran, sampai komunikasi, semuanya berjalan lancar, efisien, dan terintegrasi. Supaya para pendidik bisa fokus melakukan hal yang paling penting, mendidik. Dan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan segala kemudahan digitalisasi yang diberikan, apakah lembaga pendidikan Anda tidak ingin berubah?